Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, kita kembali ke dalam mapel akuntansi keuangan. Setelah pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengertian, jenis, dan pengelolaan piutang. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran dan pengakuan piutang. Nah, bagaimana piutang itu diakui? Taruhlah Ibu kasih contoh, misalnya PT Polytron menjual barang dagangannya secara kredit kepada perusahaan dagang, salah satu perusahaan dagang, misalnya di toko elektronik, penjualan itu secara kredit. Nah, dengan begitu, kapan piutang dalam transaksi tersebut itu bisa diakui? Ya. Nah, penggunaan accrual basis dalam akuntansi itu akan mengakibatkan piutang itu diakui pada saat terjadinya transaksi, bukan pada saat diterimanya uang pembayaran. Ya. Penggunaan accrual basis dalam akuntansi mengakibatkan adanya pengakuan terhadap penghasilan-penghasilan yang masih akan diterima. Sehingga jurnal untuk mengakui piutang atas penjualan barang pada transaksi di atas adalah piutang dagang di debit dan penjualan di kredit. Dalam transaksi penjualan kredit, pengakuan piutang dikaitkan juga dengan diskon. Ya, jadi diskon itu terdiri dari dua, ada diskon dagang dan ada diskon tunai atau potongan penjualan. Yang pertama, diskon dagang. Nah, ini contohnya bisa kalian lihat, diskon dagang itu adalah diskon yang diberikan karena perbedaan cara menjual atau pelanggan yang dilayani. Ya, contohnya seperti gambar di atas. Perusahaan memberikan potongan 15 sampai dengan 50% apabila belanja di malam hari, gitu ya. Mungkin kalau di pagi hari bisa lebih, gitu ya. Diskon dagang tidak dicatat pada jurnal penjual ataupun pembeli. Diskon dagang hanya digunakan untuk menetapkan harga jual barang dagangan yang sesungguhnya. Diskon yang kedua adalah diskon tunai atau potongan penjualan. Di sini merupakan diskon yang diberikan untuk mendorong pembeli agar melakukan pembayaran secepatnya. Nah, diskon semacam ini dinyatakan dalam syarat pembayaran. Seperti contoh di slide, itu ada syarat pembayaran 2/10N/30. Yang artinya apa? Artinya bila pembayaran dilakukan dalam waktu kurang atau sama dengan 10 hari setelah tanggal transaksi, akan mendapat potongan 2% dalam jangka waktu kredit 30 hari. Pencatatan potongan penjualan terdiri dari dua metode, yaitu gross dan net method. Nah, untuk bisa memahami perbedaan kedua metode tersebut, Ibu tampilkan salah satu contoh, yaitu misalnya pada tanggal 1 Maret 2019, PT Sejahtera menjual barang dagangan sebesar 10 juta rupiah pada PD Anugrah dengan syarat 2/10N/30. Nah, kalian bisa melihat di slide itu perbedaan pencatatan jurnal dengan menggunakan gross method dan net method. Silakan kalian perhatikan. Nah, perbedaannya adalah dalam gross method, piutang dagang akan diakui sebesar penjualan tanpa terpengaruh oleh potongan yang diberikan.
Jika ternyata debitur mengambil potongan yang ada, maka hal tersebut akan diakui sebagai pengurang jumlah penjualan, bukan sebagai pengurang jumlah piutang dagang. Sedangkan dalam net metode, piutang dagang akan diakui setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Dan apabila potongan tidak diambil oleh debitur, maka akan mengakibatkan timbulnya lebih bayar atas transaksi penjualan yang terjadi dan kelebihan tersebut diakui sebagai penghasilan lain-lain. Selain diskon, pengakuan piutang juga dipengaruhi adanya retur penjualan. Nah, retur penjualan ini adalah penerimaan kembali barang yang telah dijual karena hal tertentu. Contohnya mungkin rusak di perjalanan atau tidak sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, retur ini juga akan mengurangi piutang usaha. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Pada tanggal 1 Maret 2020, PT Danis menjual barang dagangan sebesar 10 juta rupiah pada PD Trisuwaka dengan syarat 2/10 N/30. Pada tanggal 2 Maret 2020, PT Danis menerima kembali sebagian barang yang telah dijual tersebut karena rusak sebesar Rp300.000. Nah, berikut pencatatan jurnalnya. Jurnal yang pertama adalah jurnal saat penjualan, yaitu piutang dagang di debit sebesar 10 juta dan penjualan di kredit sebesar 10 juta. Jurnal yang kedua adalah jurnal pada saat retur penjualan. Jurnalnya adalah retur penjualan di debit sebesar 300.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 300.000. Jurnal yang ketiga adalah jurnal pada saat pembayaran piutang dalam periode diskon. Nah, karena transaksi sebelumnya sudah terjadi retur penjualan sebesar 300.000, sehingga piutang dagang yang di awal tadi 10 juta rupiah berkurang 300.000 sehingga sisa piutang dagangnya menjadi 9.700.000. Nah, 9.700.000 inilah yang dikenai potongan penjualan sebesar 2%. Kenapa dikenakan potongan penjualan 2%? Karena pembayaran piutangnya masih dalam periode diskon atau 10 hari sesuai dengan syarat di awal 2/10 N/30. Jadi jurnalnya adalah kas di debit 9.506.000, potongan penjualan di debit 194.000, dan piutang dagang di kredit sebesar 9.700.000. Dan jurnal yang keempat adalah jurnal pada saat pembayaran diterima. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar 9.700.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 9.700.000.